Setelah semuanya terpasang, pastikan dicek kembali simpul-simpulnya, tali-talinya, tidak agar tidak ada yang mengganggu pada saat malam hari. Jika itu terlepas atau kita terjatuh, itu kemungkinan seperti mimpi buruk gitu. Seperti mimpi dikejar-kejar babi, kemudian diseruduk dan jatuh. Sepengalaman saya nyaman-nyaman aja tidur dengan hemuk, tapi itu tadi dengan ketinggian antara 1000 sampai 2000. Jadi kalau kita merencanakan tidur atau bermalam di gunung dengan ketinggian lebih dari 2000, ya sudah pasti saya sangat merekomendasikan untuk menggunakan tenda, bukan menggunakan ini. Paling mudah adalah pasti pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itu tipsnya sederhana aja lah, ambil yang pucuk-pucuknya, ambil yang kira-kira kemudian kita potek tidak bergetah terlalu kental, dan pastikan jangan memakan hanya satu jenis tumbuhan. Jadi paling mudah adalah pasti Jadi pada saat kita memutuskan untuk membuat shelter darurat, pastikan di tempat tersebut itu bisa untuk mendirikan bivak atau shelter darurat. Bivak yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitarnya. Yang kita butuhkan adalah yang pertama batang-batangnya, kemudian daunnya, kemudian tali-talinya, yaitu kita bisa mencari dari akar gantung. Nah, ini nanti daun-daunnya bisa kita gunakan untuk atap. Kemudian batang-batang palem itu di sini cukup banyak ya. Pohon palem kita bisa gunakan batangnya dan daunnya. Jadi 3 unsur material tersebut tercukupi, barulah kita putuskan untuk membuat shelter. Namun kita harus perhitungkan waktunya, bahwa jikalau kita tersesat dalam pada waktu yang sudah sore, mungkin kita bisa memperkirakan pukul 2 atau pukul 3, dan saat itu kita bukan tidak bisa lagi ya, kemungkinan masih jauh untuk menempuh jalur menerabas menuju mencari jalan keluar. Nah, disitulah kita putuskan untuk mendirikan bivak. Lalu cari tempat yang aman, yang sekiranya itu bukan perlintasan hewan buas, bukan di tepi sungai. Jadi usahakan, kalau tadi saya ada di sungai, saya berusaha untuk lebih naik lagi. Nah, misalnya tenaga kita sudah terkuras habis, kita juga bisa mencari goa-goa atau pohon-pohon besar yang sekiranya bisa dijadikan untuk berlindung pada saat malam hari. Baik, saya akan coba lanjut membuat satu contoh shelter yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan sekitar. Oyo, jumpa lagi dengan saya, Sugi Kiting. Kali ini saya akan sharing
tentang shelter. Beberapa shelter atau mungkin saya akan coba mengulas 3 shelter. Yang pertama adalah hammock. Hammock untuk kebutuhan khusus, kebutuhan militer atau kebutuhan patroli hutan atau berburu. Nah, yang kedua hammock untuk jalan-jalan di hutan di pinggir sungai, yaitu hammock yang lengkap dengan flysheet-nya seperti yang biasa teman-teman gunakan. Lalu yang ketiga, shelter darurat atau bivak alam. Bagaimana saya sharing tentang itu, kita ikuti terus ulasan-ulasan saya tentang 3 jenis shelter yang akan saya coba sharing kepada teman-teman di rumah. Woyo!
Oke, kemudian ini contoh bivak yang ketiga, yaitu ini bivak alam atau shelter yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar. Mungkin tadi saya sudah jelaskan sedikit tentang apa-apa yang perlu disiapkan, yaitu materialnya mulai dari kayunya, kemudian talinya, kemudian daun. Jadi harus semuanya dulu sediakan supaya kita bekerjanya bisa fokus. 3 unsur penting itu kayunya, atapnya atau daunnya, dan talinya itu harus sudah terkumpul baru kita bisa rakit, biar kita tidak bolak-balik gitu. Nah, kemudian maksud dan tujuan dari shelter atau bivak alam ini adalah jikalau teman-teman ada yang terpisah dari rombongan pada saat mendaki gunung, kemudian turun dan tersesat. Jadi itu kita disebut mulai dari dengan tahap survival atau bertahan hidup di hutan, lebih tepatnya di hutan gunung. Jadi usahakan menyelamatkan diri sehingga bisa mencari jalan keluar dan selamat kembali ke rumah. Apa-apa saja stepnya, kalau kita sadar atau kalau Anda sadar bahwa Anda sudah tersesat, terpisah dari rombongan, kemudian masuk ke jalan, ke lokasi yang ke hutan yang tidak ada jalan, dan Anda sadar di situ Anda tersesat, yang harus Anda lakukan adalah berhenti dulu, kemudian orientasi dan berpikir apa yang harus dilakukan kemudian untuk bisa lanjut menerobos, menyelamatkan diri. Nah, di tahap-tahap survival tersebut, yang pertama kita butuhkan itu sebetulnya adalah kita pastikan bahwa harus ada sumber air, atau kita usahakan bisa mencari air. Sumber air tersebut bisa dari sungai, kemudian bisa dari embun, bisa dari hujan, bisa dari akar gantung, bisa dari genangan-genangan dan sebagainya. Akar gantung kita potong, kemudian ruas bambu juga bisa diketok-ketok kalau ada ketemu rumpun bambu, kemudian ya banyak lagi macamnya, kondensasi, penguapan dan sebagainya. Kemudian kalau air sudah aman, kita butuh yang namanya asupan atau makanan. Nah, makanan itu juga bisa terdiri dari, yang paling mudah adalah pasti pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itu tipsnya sederhana aja lah, ambil yang pucuk-pucuknya, ambil yang kira-kira kemudian kita potek tidak bergetah, kental, dan pastikan jangan memakan hanya satu jenis tumbuhan. Jadi satu dirasakan dengan lidah, atau kalau kita membawa pisau itu kita bisa gores dulu, terutama untuk jamur. Kalau kita gores dengan pisau, tunggu sebentar. Kalau pisaunya itu cepat berubah menjadi ungu, itu artinya jamur tersebut beracun. Nah, kira-kira itu. Kemudian pucuk-pucukan, misalnya pakis, misalnya palem, nah itu umbut atau batang yang paling atas itu kalau kita tebang, ambil batang paling atas kita kupas, nah itu juga bisa. Kemudian yang terakhir adalah perlindungan, bahwa kita ini terlalu sulit, jadi mungkin bisa juga mencari perlindungan ke pohon tumbang atau goa. Jadi ini saya membuat sebagai simulasi contoh jikalau kita sadar bahwa ini kita untuk menembus satu hutan yang lebat ini kemungkinan besar cukup lama, bisa berhari-hari. Jadi harapannya adalah dengan membuat perlindungan ini kita bisa berlindung
di tempat yang aman sambil menunggu tim bantuan datang atau tim SAR datang. Nah, kemudian pada saat kita tersesat menuju ke sini itu sebaiknya tinggalkan jejak. Jadi kenapa kita tidak boleh nyampah di gunung, terkecuali satu, kita dalam kondisi tersesat. Itu sampah-sampah itu bisa kita tinggalkan, kita kita taruh di satu tempat, misalnya tali plastiknya kita bisa jadikan rambu-rambu supaya tim pencari bisa menemukan jejak kita. Apapun kita bisa cecer-cecerkan, atau batang-batang pohon kita bisa potek dengan kita bisa arahkan ke mana kita melangkah. Jadi tujuannya adalah supaya tim pencari bisa menemukan jejak kita sampai kita berada di sini. Dan itu pun kalau memutuskan untuk diam lebih lama karena berpikiran bahwa ini akan jauh lagi di jalan keluar yang bisa kita temukan. Jadi fungsi dari shelter itu untuk melindungi dari setidaknya derasnya air hujan. Kalaupun ini bocor-bocor juga kita bisa betulkan secara pelan-pelan, dan prinsipnya yang penting terlindung dari hujan, terlindung dari angin, dan suhu tubuh kita tidak cepat menurun. Kemudian yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah api. Nah, mungkin saat ini saya belum tambahkan karena khusus mengenai shelter dari awal. Mungkin besok di next kita akan membahas tentang bagaimana tumbuh-tumbuhan yang bisa dikonsumsi, mengolahnya, membuat api unggun sehingga memasaknya, membuat perapian, dan memasaknya bisa menjadi makanan yang bisa kita konsumsi. Mungkin itu sesi pembuatan shelter, dan kita bisa lihat, kita bisa review, dan kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Woyo!